Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di pagi ini kita diberikan kesehatan dan tentunya sudah tidak terasa kita ini sudah di bulan November dalam kegiatan pembelajaran daring. Semoga di bulan Januari nanti kita sudah melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka. Tetap menjaga kesehatan, berpikir positif, dan jangan dibebankan untuk merasa bahwa kegiatan daring ini adalah menjadi beban dalam diri kalian. Gunakan sebaik mungkin pembelajaran daring ini sebagai sarana belajar meningkatkan kompetensi kalian di bidang IT. Oke, seminggu kemarin yaitu libur, cuti bersama. Nah, untuk hari ini melanjutkan materi sebelumnya yang sudah saya berikan, yaitu tentang hubungan sosiologi dan gejala sosial, yaitu berupa video di YouTube materinya. Nah, sekarang sedikit saya akan menambahkan materi, dan tentunya nanti di akhir ada tugas secara individu. Oke, gejala sosial adalah fenomena atau realitas sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial tersebut terjadi akibat adanya hubungan saling mempengaruhi antara anggota masyarakat. Dengan demikian, gejala sosial dapat diambil dari hasil hubungan sosial antar manusia. Nah, dikatakan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial dan tentunya kecenderungan manusia ini ingin bergaul dengan manusia lainnya, membutuhkan manusia lainnya, yaitu dengan proses secara alamiah adanya interaksi dan kontak sosial. Nah, maka manusia ini terbentuk secara kelompok. Nah, dari kelompok ini menimbulkan gejala sosial yang tentunya seringkali kita alami. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin kita tidak sadar kita pernah melakukannya. Di sini ada kegiatan berbelanja. Lihat, nah ini ada sebuah gambar ibu-ibu sedang berbelanja di mall. Nah, apabila kegiatan belanja ini mungkin secara kebutuhan, ya dianggap boleh-boleh saja. Namun, berbelanja ini akibatnya apabila terjadi berlebihan dan membeli sesuatu barang yang sifatnya tidak membutuhkan, ini akan menjadi kegiatan konsumtif atau konsumerisme. Konsumerisme yaitu kegiatan berbelanja secara berlebihan. Nah, budaya seperti ini adalah bentuk dari gejala sosial, yaitu pandangan masyarakat bahwa seringkali adanya diskon di mall nih. Biasanya terjadi fenomena secara naluri ingin membeli. Biasanya terjadi pada ibu-ibu biasanya. Nah, hal seperti ini godaannya sangat besar. Budaya ini lahir ya mungkin dari manusia yang menciptakan, khususnya dari bangsa lain, yaitu bangsa Eropa. Salah satunya mereka ini dengan gaya konsumtifnya dan menular melalui budaya. Oke, yang kedua di sini ada gambar seorang perempuan menjadi satpam atau security, yaitu akibat dari pergeseran peran emansipasi perempuan, di mana pekerjaan laki-laki sekarang bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Profesi laki-laki bisa juga perempuan, yaitu menjadi sebagai pekerjaan seperti laki-laki. Nah, ini adalah contoh dari pergeseran peran perempuan menjadi satpam. Terus kegiatan pemulung, yaitu seringkali kita ini sulit mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan seringkali melanda, apalagi populasi bangsa kita, negara kita ini dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tentunya kemiskinan di negara kita ini sangat banyak. Nah, maka dari itu banyak sekali orang-orang yang sulit bekerja faktornya. Nah, maka kegiatan pemulung ini adalah bentuk dari gejala sosial yang dimana ternyata terciptanya teknologi, terciptanya ilmu pengetahuan tidak menutup kemungkinan suatu negara masyarakatnya yaitu menjadi orang-orang yang SDM-nya unggul semua. Nah, itu mengakibatkan banyaknya profesi yang mencari kebutuhan. Salah satunya adalah pemulung ini.
Nah, itu adalah bentuk dari fenomena sosial atau gejala sosial. Nah, di sini ada alur, sebuah alur diagram atau bentuk dari terciptanya gejala sosial, yaitu yang dimana masyarakat sebagai faktor utamanya adalah masyarakat. Masyarakat ini adalah individu, kelompok individu mengalami sebuah proses yang namanya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Maka adanya keterjalinan hubungan sosial. Misalkan pertemanan di masyarakat, organisasi, terus lagi formal lainnya misalkan di sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk hubungan sosial yang dimana individu terbentuk secara kelompok alami ataupun terorganisir. Peristiwa tentu melahirkan sebuah peristiwa yang namanya gejala sosial. Nah, bagaimana hubungannya dengan studi ilmu sosiologi? Nah, sosiologi yaitu membahas tentang atau mengkaji secara ilmiah yaitu tentang kemasyarakatan, yaitu perilaku masyarakat. Nah, gejala sosial adalah perilaku masyarakat, maka sangat dikhususkan objek studi ilmu sosiologi ini mengkaji, yaitu bagian dari kajian ilmu sosiologi. Apa sih faktornya? Kenapa sih manusia ini bisa berperilaku tadi konsumerisme? Oh, ternyata faktor dari budaya luar yang seringkali ditiru, di copy paste oleh bangsa kita. Nah, itu adalah bentuk dari objek studi ilmu sosiologi. Dampaknya seperti apa nanti dan bagaimana caranya untuk mengurangi. Oke. Nah, di sini sedikit saya akan memberikan tugas individu ya. Silakan kalian kerjakan tugas individu ini di buku catatan kalian. Setelah selesai, difotokan hasil pekerjaan tugas kalian, kirim di grup Telegram. Saya tunggu tugasnya sampai pertemuan minggu depan, Rabu 11 November 2020. Tugas ini masuk nilai. Silakan share ke teman kalian tidak masuk di grup Telegram. Petunjuk tugas selanjutnya ini tugasnya yaitu kalian tugasnya mengamati dan mengklasifikasikan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yaitu yang pertama, deskripsi tugasnya melakukan pengamatan tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya di sekitar tempat tinggal kalian. Yang kedua, mengklasifikasikan gejala sosial dalam bentuk interpretasi data sesuai tabel. Nah, di sini ada langkah-langkah tugasnya. Tugas ini dapat Anda lakukan melalui langkah-langkah berikut. Amatilah gejala sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya daerah tempat tinggal Anda. Catatlah seluruh temuan Anda berdasarkan indikator pada tabel seperti contoh berikut. Di sini ada tabel gejala sosial dan pengaruhnya, jenis gejala sosial, terus pengaruh gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Kajian sosiologi yang digunakan untuk menganalisis gejala sosial. Oke, yang tadi misalkan adanya kegiatan berbelanja berlebihan, konsumerisme. Gejala sosial misalkan berbelanja di mall. Pengaruh gejala sosial dalam kehidupan masyarakatnya yaitu masyarakat menjadi boros. Tuh. Kajian sosiologinya yang digunakan untuk menganalisis gejala sosial. Misalkan masyarakat ini harus bisa berhemat guna untuk mencukupi kebutuhannya. Tuh. Silakan tugaskan. Tugas ini dikerjakan di buku catatan kalian, nanti dikirim ke Telegram. Oke. Mungkin itu saja penjelasan materi hari ini sosiologi kelas 10 ya. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian yang mendengarkan materi tentang gejala sosial yang dihubungkan dengan ilmu sosiologi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.